Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan perkuliahan kita atau pembelajaran kita tentang ilmu jarh wa ta'dil. Tema kita selanjutnya adalah pertentangan antara jarh dan ta'dil. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu jarh, apa itu ta'dil. Jarh adalah sifat yang tercela yang melekat kepada seorang riwayat. Ta'dil adalah sifat yang baik, yang terpuji, yang melekat kepada seorang riwayat. Di dalam ilmu jarh wa ta'dil tidak menutup kemungkinan para ulama atau kritikus hadis tidak sepakat ya di dalam menilai seseorang, ya, apakah seseorang itu jarh atau ta'dil. Yang ini dimungkinkan bisa dikompromikan dan bisa jadi tidak bisa dikompromikan. Jadi artinya apa? Bisa jadi satu orang dinilai oleh dua orang yang berbeda. Satu orang mengatakan dia jarh atau cela, satu orang mengatakan dia ta'dil atau terpuji. Baiklah, ada tiga teori di dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Yang pertama adalah at-ta'dil muqaddamun 'alal jarh. Jadi yang artinya sifat pujian atau sifat yang terpuji kepada yang ada pada diri seorang riwayat ini didahulukan atas sifat celaan atau yang tercela. Teori ini memberikan pengertian bahwa bila periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus atau penilai atau oleh ulama lain dan dinilai tercela oleh ulama lainnya, maka didahulukan. Artinya apa? Yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian. Jadi apabila seseorang periwayat hadis itu dinilai oleh dua orang yang berbeda, ada yang menilai terpuji, ada yang menilai tercela, maka yang dipilih adalah yang memuji, nilai pujian. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa sifat dasar tiap hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dibenarkan adalah apa? Sifat dasarnya. Ini alasan ulama yang menyatakan bahwa ta'dil ini harus didahulukan atas jarh. Ini menurut teori yang pertama. Jadi seandainya ada dua ulama ini dinilai berbeda oleh ulama yang lain, ya berbeda, misalnya satu memberikan pujian, satu mencela, maka yang didahulukan adalah apa? Yang memuji. Karena apa? Sifat dasar orang itu adalah terpuji. Sifat cela adalah sifat yang datang kemudian. Kemudian teori yang kedua ini kebalikannya. Al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Ya. Jarh atau celaan, sifat tercela ini didahulukan atas sifat pujian atau ta'dil. Ya. Teori ini bermaksud bila seseorang dinilai cela oleh orang lain dan dinilai terpuji oleh orang lain, orang yang menilai ini betul-betul orang yang ahli hadis, bukan sembarangan. Jadi yang menilai ini sama-sama ahlinya, sama-sama punya dasar, ya. Maka yang didahulukan dan dipilih adalah kritikan apa? Yang mencela. Ya. Jadi yang mencela ini punya dasar yang kuat, yang memuji juga punya dasar yang kuat, maka yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang mencela. Apa alasannya? Kritikus yang menyatakan celaan itu lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicela.
Jadi ketika orang itu memberikan celaan kepada ulul hadis, dia lebih paham terhadap yang dicela. Di samping itu yang menjadi dasar untuk memuji seseorang periwayat adalah persamaan baik dari para kritikus hadis. Dan persamaan baik ini harus dikalahkan bila ternyata ada bukti ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Jadi apabila ada dua perawi, ada satu perawi dinilai oleh dua ahli di dalam ilmu hadis, satu menyatakan terpuji, satu menyatakan tercela, maka yang diutamakan apa? Yang didengar yang tercela. Karena apa? Orang yang mencela itu lebih paham terhadap sangat memahami terhadap pribadi orang yang diteliti atau yang dicela. Ini teori yang kedua. Ya. Kemudian teori yang ketiga, ini saya kira teori yang sangat moderat ya, tidak yang pertama, tidak yang kedua, tetapi begini. Idza ta'arada al-jarhu wal adil fa hukmul adil illa idza sabata al-jarhu wa fasad. Artinya kurang lebih apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dibenarkan adalah apa? Kritikan yang memuji. Jadi apabila ada dua hal, celaan dan pujian, maka yang harus dibenarkan yang memuji. Kecuali apabila kritikan yang mencela tadi disertai dengan penjelasan dan bukti-bukti. Misalnya kita mencela seseorang, periwayat hadis ya, ada bukti-buktinya, maka apa? Maka bisa diterima. Tetapi kalau tidak ada buktinya, maka tidak bisa diterima. Jadi teori yang ketiga ini ya sangat moderat ya, tidak seperti yang pertama harus dijadikan taktil atau mengajar bagaimana teori yang kedua, tetapi yang ketiga ini apa? Ketika seseorang ini ketika terjadi pertentangan antara sifat taktil, maka yang didahulukan apa? Didahulukan adalah sifat taktilnya. Kecuali apa? Apabila seseorang itu mencela orang lain, ya tidak ada bukti-buktinya, maka sifat taktil itu menjadi hilang. Teori tersebut maksudnya adalah, saya ulangi lagi ya, seseorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus dan dicela oleh para ahli hadis lainnya, maka pada dasarnya yang digunakan adalah kritikan yang memuji, kecuali ada bukti-bukti. Alasan para ahli yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaannya periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi-pribadi yang tersebut, mampu mengemukakan pujian periwayat yang sama. Artinya bagaimana? Apabila dia mengetahui mengapa dia alasannya memuji, mengapa dia alasannya mencela, dan dia mengetahui bukti-buktinya, maka otomatis sifat-sifat terpuji tadi menjadi hilang. Ya, ini apabila terjadi perbedaan antara jarh dan ta'dil. Maka dengan berakhirnya materi bab ke-12 tentang pertengahan antara jarh dan ta'dil ini, maka jilid 3 saya anggap sudah selesai. Kita lanjutkan pada jilid yang keempat, dimulai dengan bab waktu yang sah atau sunnah tahammuli hadis. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.